Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa, ketemu lagi dengan saya Pinta Astuti. Hari ini kita berjumpa dalam mata kuliah perancangan struktur pertemuan kelima yang akan membahas mengenai desain struktur atap bagian kuda-kuda khususnya batang tekan. Baik, kita akan segera mulai sesi kuliah kita pada hari ini. Nah, saya ingatkan kepada Anda mengenai proses perancangan struktur yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya, dari mulai pengumpulan data, kemudian modelisasi, kemudian analisis beban, kemudian analisis struktur, sampai perancangan elemen struktur. Nah, semua proses ini penting gitu ya, tetapi kita harus memberikan perhatian yang lebih ketika kita sudah masuk di model struktur, kemudian analisis beban, sampai perancangan ini merupakan proses yang sangat penting gitu ya. Sehingga hari ini kita akan mulai membahas tentang perancangan struktur atas bagian atap atau kuda-kuda. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya, kita masuk ke desain struktur kuda-kuda. Yang hari ini kita akan bahas pertama kali adalah batang tekan struktur kuda-kuda berbentuk truss, karena dalam praktikum kita akan membahas atau menggunakan truss sebagai struktur kuda-kuda. Nah, misalnya kita akan menggunakan studi kasus di dalam sesi kali ini menggunakan profil baja 2L 100-110. Panjang bentang profil sebesar 3,5 meter dengan jarak penempatan plat kopel, atau plat kopel itu kita simbolkan sebagai A sebesar 0,7 meter. Pada setiap ujung profil diberi tumpuan sendi gitu ya, seperti pada gambar di sebelah kanan. Kenapa sendi? Karena truss gitu ya. Kalau truss biasanya idealisasi tumpuannya adalah sendi. Nah, ilustrasi gambarnya batang tekan dengan profil 2L 100-110 ini seperti ini gitu ya. Untuk Anda yang sudah belajar struktur baja, nah ini adalah profilnya yang biasa Anda bisa temukan di dalam tabel profil. Kemudian batang tekannya yang mana? Batang tekannya yang ada di sebelah kiri dengan tumpuan sendi. Panjangnya adalah 3,5 meter. Oke, kita lihat ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini sudah ada data penampang profil. Ini Anda dapatkan dari mana? Nah, ini bisa Anda ukur sendiri atau biasanya sudah tersedia di dalam tabel profil baja yang akan kita tinjau, yaitu L100-110. Ada luas profil A, kemudian ukuran profil B kali B, tebal profil, momen inersia X, dan momen inersia Y, kemudian jarak titik berat ke sisi profil, dan juga jari-jari inersia arah X dan arah Y. Nah, ini kalau jari-jari inersia bisa dicari pakai rumus ini ya, akar E dibagi A gitu ya. I-nya sudah ada gitu ya, momen inersia, kemudian dibagi A atau luas profil. Hasilnya adalah 30,52. Nah, kemudian untuk spesifikasi bahan penampang, jadi misalnya ini datanya juga ada di dalam tugas Anda. Misalnya menggunakan baja mutu BJ37 gitu ya. Berarti BJ37 itu tegangan leleh atau FY-nya berapa? 240 MPa. Kemudian tegangan putus atau ultimate-nya 370. Kemudian ada modulus elastisitas 200.000 MPa dan modulus geser atau shear modulus 77.200 MPa. Nah, di dalam minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana pemodelan dengan etap. Sehingga dari output analisis struktur dalam etap, kita bisa mendapatkan gaya-gaya dalam. Contohnya adalah gaya tekan maksimum atau PU yang ada di dalam elemen batang truss kuda-kuda kita. Nah, contohnya di sini adalah gaya tekan maksimumnya adalah 400 kN. Ya, ini yang akan kita gunakan sebagai perancangan hari ini.
Oke, kita next ke pembahasan di slide selanjutnya. Nah, karena kita menggunakan profil 2L 100-110, jadi menjadi satu kesatuan gitu ya. Luas profilnya berarti menjadi 2 kalikan A, karena ada 2. Kemudian jarak profilnya, nah tadi itu kan kita kan punya profil seperti ini gitu ya. Jaraknya tadi kita asumsikan 10 gitu kan, dari sini. Nah, ini bisa kita asumsikan sesuai dengan desain atau menyesuaikan dengan kondisi di lapangan gitu ya, tapi bisa juga kita sejak awal mengasumsikan sebagai 10. Kemudian, momen inersia sumbu X atau IGX gitu ya, itu juga dikalikan dengan 2 karena 2 buah profil. Kemudian momen inersia, nah momen inersia ini Anda bisa ngitung momen inersia sumbu Y pakai rumus ini gitu ya. Tinggal Anda kalikan, kemudian dihitung dengan Excel atau kalkulator sudah didapat. Kemudian yang kelima adalah perhitungan jari-jari inersia sumbu X atau RGX. Nah, Anda tadi di depan sudah tahu kalau jari-jari inersia itu akar I dibagi A. Jadi kalau ditanyakan RGX berarti I GX dibagi A G. Kemudian ini sudah dihitung biasa gitu ya, pakai kalkulator. Oke, kita lanjutkan next. Kemudian jari-jari inersia sumbu Y ya, sama juga ya, hanya diubah untuk IGY. Kemudian jari-jari inersia minimum yang dipakai adalah yang terkecil dari kedua buah nilai itu ya. Tentu saja orang minimum gitu ya. Berarti yang diambil adalah yang terkecil. Oke, kemudian next kita cek kelangsingan elemen penampang terhadap tekan aksial. Nah, di sini ada tabel yang diambil dari SNI 1729 tahun 2015 itu ya, tabel B41A3. Di situ ada elemen nomor 3, di mana lengan profil siku tunggal atau ganda dengan pemisah atau pengaku bebas lainnya. Deskripsinya bisa seperti ini, ada keempat ini, kemudian rasio lebar tebal di sini sudah ada, kemudian lambda R, batas tidak langsingnya di sini sudah ada rumusnya. Nah, cara mengeceknya bagaimana? Kita akan menggunakan persamaan 4.7, di mana B per T harus kurang dari sama dengan 0,45 akar E dibagi F, Y. Kemudian dimasukkan datanya B-nya berapa, T-nya berapa, E-nya berapa, ini dari soal gitu ya. Kemudian didapatkan B per T kurang dari sama dengan 12,99, artinya penampang profil tidak langsing. Oke, kemudian kita next ke langkah selanjutnya adalah mengecek kuat tekan nominal atau PN. PN ini ditentukan dari nilai terkecil yang diperoleh berdasarkan keadaan batas tekuk yang ditentukan. Menurut ISC 360-2010, tabel E11 dijelaskan bahwa profil double angel atau 2L seperti yang kita gunakan memiliki dua kondisi batas tekuk untuk penampang tidak langsing, yaitu kondisi batas tekuk lentur atau flexural buckling, FB, dan tekuk torsi lentur atau flexural torsional buckling atau FTP. Jadi ada FB dan FTP. Nah, di dalam SNI 2015 di situ juga ada lagi tabel E11 ya. Jadi berisi keadaan batas terhadap desain komponen struktur untuk tekan. Jadi misalnya untuk ke bentuk geometri penampang seperti ini, ada keadaan batas desainnya, ini berdasarkan jenis penampang atau apakah langsing atau tidak langsing gitu ya. Kalau misalnya penampang tidak langsing, ini berdasarkan rumus SNI, itu ada E6, E3, E4, kalau kondisi batasnya tadi ya FB dengan FTB.
Kalau penampang langsing, rumus SN-nya ada di E7, kalau kondisi batas LB, FB, dan FTB. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk mengecek kuat tekan nominal bagaimana. Nah, kita cek yang pertama kondisi batas tekuk lentur atau flexural buckling. FB dulu yang kita cek arah XX. Ada beberapa step, jadi yang pertama cek komponen kelangsingan profil tidak langsing. Jadi pakai rumus ini. KLX dibagi R minimal lebih dari 4,71 akar E dibagi F. Y. Nah, masukkan angkanya tadi, K-nya kan 1, LX-nya 3,5, R-nya 30,52. P-nya 200.000, F-nya 240, tergantung tadi kekuatan atau mutu bajanya berapa. Kemudian di sini didapatkan ternyata KLX dibagi R-nya kurang dari 4,71 akar E dibagi F, Y. Artinya apa di situ? Kalau kita dapatkan kurang dari, artinya terjadi tekuk inelastis. Kalau elastis, Anda sudah tahu ya definisinya di mekanika bahan, kalau elastis itu apa, inelastis itu apa gitu ya. Kalau inelastis artinya deformasi yang terjadi tidak akan kembali ke nol lagi. Nah, jika lebih dari, maka tekuk elastis. Kalau elastis berarti bisa dihitung dari FCR. FCR sama dengan 0,877 F E. Nah, setelah Anda mengecek komponen kelangsingan, kita lanjutkan mengecek tegangan tekuk Euler atau FE. Nah, pakai rumus ini, B kuadrat E dibagi KLK dibagi R min kuadrat gitu ya. Tinggal masukkan semuanya, didapatkan tegangan tekuk Eulernya 150,05 MPa. Jadi, didapatkan nilai kapasitas tekan atau PN untuk kondisi batas lentur adalah ini. Ya, tadi kita cek lagi apa yang sudah kita pelajari pada tahap ini. Oke, setelah itu, yang selanjutnya adalah mengecek kondisi batas tekuk torsi lentur atau flexural torsional buckling FTB di sumbu Y. Kalau di sumbu Y rumusnya gimana? Pakai ini ya, 3/4 KLY dibagi RGY lebih dari A dibagi R minimal. Nah, masukkan 3/4, dikalikan K-nya 1, LY-nya 3,5, RGY tadi sudah ada di tabel profil gitu ya. Ini sudah dihitung, ternyata hasilnya lebih dari. Nah, kalau lebih dari, artinya plat kopel tidak perlu ditambah lagi gitu ya. Plat kopel itu biasanya hubungannya dengan torsi. Artinya kalau dia persamaannya sebelah kiri ini lebih dari yang kanan, artinya tidak perlu plat kopel gitu ya. Jika kondisi yang terjadi 3/4 KLY dibagi RGY kurang dari A dibagi R min, maka perlu adanya penambahan plat kopel atau pengurangan jarak antar plat kopel. Nah, selanjutnya kita cek lagi setelah kita dapatkan tidak perlu plat kopel, maka cek pengaruh kekakuan profil gabungan akibat plat kopel. Kita di sini ada persamaan A dibagi RI kurang dari sama dengan 40. Nah, itu A dibagi RI-nya sudah bisa dihitung 22,94 kurang dari 40 ya, betul gitu ya. Kemudian dihitung KL dibagi RM sama dengan KL dibagi RGYO. Nah, masukkan K-nya 1, L-nya 3,5, RG-nya 45,1. Setelah dihitung 77,61. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengecek tegangan kritis pada kondisi batas tekuk torsi lentur terhadap sumbu Y, F, CRY gitu ya.
Cek komponen kelangsingan penampang, profil tidak langsing. Jadi pakai persamaan ini lagi. KL dibagi RM kurang dari sama dengan 4,71 akar E dibagi F. Nah, ini dimasukkan aja 77,61 tadi sudah dapat gitu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan di sini tandanya kurang dari sama dengan gitu ya. Artinya tekuk inelastis. Kemudian kita hitung tegangan tekuk Euler-nya berapa atau Fe gitu ya. Pakai persamaan P kuadrat E dibagi KL per R kuadrat M. Nah, di sini terhitung 327,71 MPa. Nah, selanjutnya adalah menentukan tegangan kritis sumbu Y atau FRY. Itu rumusnya bagaimana? Rumusnya pakai 0,658 FY dibagi FE dikalikan FY. Nah, ini tinggal masukkan semua. FY-nya 240, FE-nya 327,71 kali FY-nya 240. Sama dengan 176,64. Nah, sampai sini kalau Anda ada pertanyaan, Anda bisa kontak saya gitu ya, via WA atau via email, nggak masalah. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya adalah menghitung tegangan kritis pada kondisi batas tekuk lentur terhadap sumbu Z. Ini harus diukur ya untuk ke X, Y, dan Z-nya. Pertama kali kita harus ngitung radius girasi polar di pusat geser. Nah, tandanya seperti ini ya. Ini cara menghitungnya IGX ditambah IGY dibagi AG. Nah, tadi sudah ada datanya dibagi AG, hasilnya 2965,4. Nah, kemudian kalau Anda sudah menghitung semuanya, nanti Anda harus membuat sketsa pusat berat dan pusat geser. Nah, kalau pusat beratnya di mana? Pusat berat ada di sini gitu ya, di tengah agak naik gitu ya. Kira-kira dia imbang yang bagian atas dan bawah. Kemudian untuk ke jarak titik pusat geser gabungan itu letaknya di sini. Sehingga kalau ditanya X 0 itu berapa? Nah, dia bisa dihitung dari jarak pusat berat atau CG dikurangi jarak pusat geser atau CS. Ini dalam arah sumbu X. Jarak pusat beratnya berapa? 105. Ini ya. Kemudian jarak pusat gesernya juga 105. Artinya 105 dikurangi 105, 0. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi menghitung untuk Y0-nya. Ngitungnya gimana? Dari jarak pusat berat atau CG dikurangi jarak pusat geser atau CS dalam arah sumbu Y. Jarak pusat beratnya adalah E, kemudian di dalam kasus ini jarak pusat gesernya adalah T per 2. Sehingga dapatkan 28,2, T-nya di situ adalah 10 bagi 2. Kemudian hasilnya adalah 23,2. Nah, ini sudah dihitung di awal tadi ya, radius girasi polar di pusat geser atau simbolnya seperti ini bisa dihitung pakai X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah IGX ditambah IGY dibagi AG. Tinggal memasukkan saja langsung dihitung. Nah, ini sketsa profil L-nya tadi. Kalau hanya satu gitu ya.
Kemudian kita lanjutkan lagi menghitung konstanta torsi. Ngitungnya gimana? Pakai rumus ini. 2/3 dikali D tambah B dikurangi T dikalikan T pangkat 3. D-nya tadi 100, B-nya 100, T-nya 10. Kemudian menghitung tegangan kritis sumbu Z. Untuk tegangan kritis sumbu Z atau FCRZ itu bisa dihitung dari GJ dibagi AG dikalikan jari-jari girasi R0 kuadrat. Setelah itu menghitung nilai H. Dapatkan 1 dikurangi 0 kuadrat ditambah 23,2 kuadrat dibagi 3503,64. Nilainya adalah 0,85. Kemudian cek tegangan kritis atau FCR, rumusnya agak panjang ya. Ini didapat setelah dimasukkan angkanya, kemudian didapat 168,89. Setelah itu baru menghitung kapasitas tekan atau PN. Rumusnya F dikali A, FCR dikali A, G. FCR-nya tadi sudah dihitung di perhitungan sebelumnya 168,89 dan AG-nya ini tadi sudah diketahui di tabel profil atau Anda bisa mengukur sendiri. Dikalikan F dikali A 641,782 kilonewton. Jadi didapatkan nilai kapasitas tekan atau PN untuk kondisi batas tekuk torsi lentur yaitu sebesar 642,43. Kemudian cek kapasitas tekan yang disarankan. Nah, nilai batas kelangsingan atau VBN diambil nilai terkecil dari kapasitas tekan untuk kondisi batas tekuk lentur dan tekuk torsi. Jadi diambil yang terkecil. Nah, dari hasil tadi perhitungan di atas, dapatkan nilai kapasitas tekan yaitu sebesar 467,02 kN dalam kondisi tekuk lentur. Nah, itu harus memenuhi persamaan ini ya. Ini safety faktornya. V dikalikan PN harus lebih dari sama dengan PU agar dia aman. Nah, kebetulan profil kita ternyata di sini aman. Gitu ya dari persamaan ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang terakhir adalah cek batas kelangsingan komponen tekan. Nah, rumusnya ini KLK dibagi R min kurang dari 200. K-nya 1, LK-nya 350 ya, panjangnya bentang, dibagi R min. Nah, ternyata kurang dari. Artinya, profil tersebut adalah aman. Oke, baik. Untuk sesi kali ini, kita sudah membahas batang tekan. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk ke materi selanjutnya, kita akan berjumpa di dalam video yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu, bahagia selalu. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.